Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam-malam bersama Profesor tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tentang analisa dulu ya IHSG seperti biasa. Nanti kita akan lanjut menganalisa SMM pada hari ini, bagaimana perkembangannya, apakah masih oke untuk di hold atau malah TP atau malah cut loss. Oke, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan investing ya untuk hari ini. Kenapa investing tidak trading view? Karena trading view lagi bermasalah ya. Back before you know it. Jadi mungkin ada maintenance atau lagi error servernya. Yang jelas di investing ini masih oke-oke aja sih. Ya. Oke, untuk IHSG hari ini seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, SMM episode sebelumnya, bahwa kemungkinan bakal retest ya. Bakal retest di resisten yang ada di sini. Ya. Di sini cuy. Nah, dan hari ini benar saja dia menembus resisten yang ada yang saya bilang di episode sebelumnya ya. Ya, di sekitar garis inilah. Dan ini di sini ada waktu ini ya. Waktu krisis ya. Nah, resisten tertingginya di sini ya, di 6467. Oke, jadi hari ini kenaikan IHSG cukup signifikan ya sebesar oke. Kalau di investing ini kelihatan ya apa ya? Kelihatan volumenya ya. Volumenya kelihatan hari ini. Volumenya lumayan tinggi ya. Lumayan. Dan kalau kita lihat close-nya di level 6417. Nah, ini perubahannya nggak ada ya. Mana sih? Nggak ada ya. Persenannya oke, saya kurang ngerti juga. Jarang pakai investing sih. Yang jelas dia volumenya ada ya untuk investing ini. Ya, kalau tidak salah 2%-an lah naiknya daripada harga semalam. Oke, nah itu untuk IHSG masih oke. Semoga saja ini bakal bull running ya. Walaupun di Amerika ya, NSE dan Nasdaq itu mengalami penurunan. Namun di IHSG malah kebalikannya. Tapi wajar itu karena saat kita lagi sideways di Amerika itu malah rally terus naik ya. Jadi ya kita fokus saja kepada indeks kita dan juga fokus kepada saham-saham yang kita punya. Oke, yang pertama kita akan menganalisa MPMX. Oke, MPMX hari ini mengalami penguatan sedikit. Oke. Nah, di sini MA21-nya lumayan kuat untuk menahan penurunannya. Dan dia hari ini naik 1,4. Oke, it's good untuk MPMX. Langsung saja. Kemungkinan dia bakal rebound ya untuk MPMX. Kemungkinan besok bakal naik maksudnya. Ya, dan swingnya ini panahnya bakal ke atas ya. Kemungkinan potensi untuk besok. Jadi MPMX bakal naik menurut saya. Berikutnya ada RALS, walaupun hari ini sudah naik ya. Berikutnya ada RALS. Hari ini mengalami kenaikan juga ya sebesar 3,38. Oke, is good. Untuk RALS masih bagus. Terus tapi untuk RALS saya tidak menyarankan untuk beli ya, karena sudah terlalu jauh. Jadi kita hanya melihat saja sih keadaannya. Oke, untuk BBRI hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya sebesar 4,84, dan ini saya sudah bilang waktu di momen ini kesempatan kalian untuk beli ya. Dan hari ini memang naik gitu. Oke, untuk BBRI hari ini 4,84 itu sangat bagus ya kenaikannya. Berikutnya ada SMDR yang hari ini juga mengalami kenaikan. Oh ya, hari ini untuk semua SMM mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan, tidak ada yang koreksi ya. Untuk SMDR sendiri dia masih mengalami kenaikan sebesar 2,11 ya. Dan kenaikannya di level 725. Untuk ini sih kita tunggu koreksi ya untuk masuknya. Kemungkinan dia bakal di sini. Kalau mau masuk bisa ya. Masuk dulu
Tapi syaratnya ketika 3% ini sih 3% langsung cut loss gitu ya. Di kemungkinan ini bakal membentuk pola cup and handle ya. Nah ini dia bakal membentuk cup di resisten ini, kemungkinan menurut saya dia bakal koreksi gitu. Kemungkinan dia bakal koreksi gitu cup and handle ya. Untuk masuk sekarang bisa ya, bisa. Dan ketika dia koreksi ya dan membentuk cup and handle, nah itu kan bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat retracement dia bakal koreksinya itu di sampai mana gitu. Jadi di sini kalian bisa memasukkan dananya tidak full ya gitu ya, masukkan sedikit. Nah ini mirip tunggu saya lihat tokohnya ya, saya lupa nama tokohnya. Tunggu tokohnya yang pakai strategi ini ya, nama tokohnya itu adalah tunggu cuy, ini hanya untuk Jesse Lepmore ya, Jesse Lepmore. Nah itu dia memakai teknik ini ya, jadi dia bisa beli dulu sebelum polanya terbentuk, kalian bisa beli dulu setengah, nanti ketika polanya terkonfirmasi itu kalian bisa full gitu 100% untuk satu emiten gitu. Nah itu kalian bisa juga menggunakan teknik itu ya ketika membeli SMDR. Jadi sebelum polanya terbentuk kalian bisa dulu beli ya, ketika di sini walaupun nanti dia gagal ya. Nah itu kalian bisa setidaknya bisa masih tetap profit ya, dan juga masih bisa break even point, minimal break even point lah itu kalau gagal. Oke, nah itu untuk SMDR. Berikutnya setelah SMDR adalah ULTJ. Nah, ULTJ saya sudah masuk tadi ya. ULTJ ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan 0,3 ya. Nah ini yang saya sarankan ya, daripada kalian beli yang agak sudah terbang ya, seperti saham-saham yang lain yang tadi. Nah ini yang belum terbang ya, cocok untuk swing gitu. Naiknya masih sedikit ya, masih kecil ya, belum tahu terbang. Nah ini sangat cocok bagi yang belum masuk gitu, ULTJ ya. Ini sangat bagus sih ULTJ. Berikutnya ada BJTM. Oke, BJTM juga hari ini naik ya. Seperti saya bilang, perbankan itu kemungkinan bakal naik ya, tapi bukan yang digital perbankan ya, yang all economy gitu ya. Di apa? Bank konvensional ya. Nah, itu sudah saatnya mulai kembali masuk BJTM ini. Nah BJTM ini lumayan tinggi sih. ULTJ tadi ya yang saya sangat rekomendasikan untuk masuk gitu. Sebenarnya yang lain juga bisa sih, cuman kalau untuk dibilang naik bisa, cuman resikonya tinggi juga ya, sesuai dengan tinggi harganya. Kalau ULTJ tadi resikonya agak sedikit rendah ya kalau kalian masuk gitu. Berikutnya ada ASI yang hari ini sangat to the moon ya, sangat kencang kenaikannya. Nah ini kenaikan seperti ini sangat tidak sehat ya sebenarnya. Walaupun dia kita bisa lihat ini dia memang menembus apa ya, breakout ya. Memang breakout dia ASI bahkan sampai ke 6.000 ya. Sempat menyentuh 6.000. Closingnya di 5.975. Oke, kita lihat. Sebenarnya saya mau pakai ini sih, mau pakai trading view, cuman kita lihat di sini supaya lihat price actionnya. ASI sayang sekali untuk lambat cuy. Ini alasan kenapa saya malas pakai ini ya, pakai investing ini, lelet itu ya, appsnya. Lumayan lelet, trading view lagi nggak mau lagi. Udah mau cuy, sama aja ya, atau karena apa ya, internet saya yang lelet. Oke, ini sudah mau ya untuk trading view. ASI
Nah, ini untuk ASI, jadi dia naiknya ini paling tinggi ya, di angka 6.800. Nah, ini sudah hampir mendekati ya target dari, agak jauh sih ya, setengah ya dari target kita di ini, di angka 7 ribuan ya, sebelum 7 ribuan. Jadi naiknya kalau dari awal kita beli ya, kalau kalian mengikuti SMM yang awal itu, saya pernah rekomendasikan Asia waktu signal buy pertama. Nah itu kalau kalian tetap hold sampai sekarang, swingnya sampai sekarang, nah itu kalian bakal profit seandainya dia sampai sini ya, 36% untuk saham blue chip ya, lumayan. Oke, nah itu untuk ASI lumayan ya. Biasanya saham-saham gorengan ya, yang biasanya naik di atas 50. Blue chip jarang-jarang. Oke, berikutnya ada EKAD. Oke, EKAD juga mulai bagus lagi 0,7. Nah, ini hampir sama kayak ULTJ ya. Nah, ini saya sarankan masuk saham-saham yang belum terlalu terbang seperti EKAD dan juga ULTJ. Jadi sangat-sangat good untuk masuk ya. Kenapa? Karena ini risknya sangat kecil ya. Walaupun kalian ruginya itu kemungkinan dia bakal tertahan di area sini ya, di 1350 gitu. Kalau tinggi itu ya memang ada potensi untuk bakal lanjut naik, cuman koreksinya kalau kalian tidak tahan melihat minus yang lumayan ya, nah itu kan tidak cocok untuk beli saham-saham yang sudah terbang gitu ya, kecuali kalian tidak pantau, itu lain cerita ya. Oke, berikutnya ada HMSP yang hari ini mengalami kenaikan juga sebesar 0,94 ya, dan membentuk candle doji. Dan ini lumayan ya. Nah, ini bisa juga ya, karena dia sudah setidaknya pertama di EMA 65 dia sudah tembus. EMA 65 sudah tembus, dan juga ini dia dekat dengan supportnya ya, support waktu dia breakout. Nah, jadi ini sangat bagus juga untuk beli ya. Jadi resistance sebelumnya itu menjadi titik support dia. Jadi ini dekat dengan supportnya. Gitu guys. Jadi HMSP lumayan ya. Yang paling bagus itu ULTJ, EKA dan HMSP ya. HMSP yang ketiga lah. Gitu guys. BJTM bagus juga. Oke deh. Itu saja SMM kali ini. Kita akan melakukan screening apa saja saham yang mantap. Nah, bagi kalian belum juga atau setelah 3 tadi yang masuk SMM, nah kita akan cari lagi saham-saham yang bakal masuk ke SMM gitu. Saham-saham yang bakal masuk SMM apa saja hari ini? Oh ya, untuk konsumer sudah mulai kembali bagus ya, karena kebanyakan sudah di bottomnya sih ya. Makanya seperti HMSP, Unilever ya. Nah itu kemungkinan sudah di bottomnya. Oke, kita scan cuy. Kita scan. ABMM terlalu tinggi. Temas, aduh terlambat cuy. Tira. Tira ini sebenarnya bagus ya. Tira ini bagus. Ya bagus sih. Untuk Tira good. Ini sama apa nih? Cuman udah agak terbang guys. Volumenya 133. Soci, wah saham-saham ini sudah mulai nih ya. Apa? Nelayan. Apa sih, kapal-kapal? Pesat. Pesat lumayan. Asbi, BRI, Beris, wah. Nah, Beris lumayan bagus. Benga, Kasa, Polawe, NATO. Wah, ini bagus juga nih. MTLA. Saya lihat bid offer ya.
sebenarnya saya agak malas ya saham-saham yang ini NTLA. Kita lihat market capnya, aduh kurang liquid, bid over kurang bagus. Oke lanjut, next ENRG. Nanti dulu lah. LPKR GZCO sama apa nih cuy, naik keras. Nanti dulu KF. Wah nih KF bagus ya. Wah KF bagus. KF kita masukkan cuy, jadi salah satu perwakilan untuk farmasi cuy. Nah KF ini bagus ya. Kenapa bagus? Pertama, ini kenaikannya tidak terlalu tinggi dari supportnya ya, support dynamicnya. Itu yang utama. Kedua, ada tanda-tanda dia bakal lanjut kenaikannya ya. Jadi dari ini bakal melanjutkan kenaikan. Yang ketiga adalah ini, kalau kalian lihat candlenya berwarna biru semuanya. Ini tandanya MACD, stokastik, RSI-nya ini sudah mulai ke atas ya. Dan ini lahannya juga mulai menghijau. Dan volumenya oke, volumenya ada. Oke, jadi AO-nya juga mulai naik lagi. Oke, KF, kemungkinan KF saya akan beli. KF, mantap. KF, nah ini cuy yang baru kita masukkannya. KF, perwakilan dari farmasi cuy. Oke, KF, boleh lah KF. Oke. Berikutnya IMDF. Wah, KF bagus ya. KF bagus KF. KF bagus. Lagi pula saham farmasi belum ada masuk ya. Walaupun kemarin IRA sempat masuk dan itu jatuhnya cut loss ya. Cut loss, tapi KF ini bagus ya polanya. Oke, INDF belum. Biasanya kayak KF aja sih, hari ini udah cukup gitu. Jadi SMM kali ini ada, saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya 10 saham yang akan kita lihat sampai akhir bulan kalau masih ada yang layak di hold. Walaupun sebenarnya ini sudah ada beberapa yang harusnya take profit ya, tapi kita mau lihat perkembangannya sampai mana gitu. Perkembangannya sampai mana ketika signal buy-nya itu muncul gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat swingan kita itu, profitnya kalian bisa hitung sendiri ya. Jadi saya mulai membuat video itu kapan gitu. Oke, dan itu saja sih ya untuk SMM kali ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu ya, sesuatu hal yang baru gitu. Oke, itu saja video malam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Cuan selalu.